Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan yang pada hari ini Rabu 29 Juli 2026. Sebelum itu kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang kami kenal melalui putramu Yesus Kristus yang memberikan kami anugerah kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua itu. Dan pada hari ini kami rindu mendengarkan renungan pagi. Biarlah Roh Kudus Tuhanlah yang memimpin kami dan mengarahkan kami kepada kebenaran Tuhan. Sehingga kebenaran-Mu itu Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 4 ayat 30 sampai 34. Saya membaca ayat yang ke-31. Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Amin. Tema kita yaitu kuasa di balik yang kecil. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita hidup di dunia yang sering sekali melihat atau memuja angka-angka yang besar, kesuksesan instan, dan penampilan yang megah. Kita sering menilai keberhasilan pelayanan, karir, atau bahkan kualitas hidup seseorang dari apa yang terlihat di permukaan, yang bisa dilihat dengan mata. Akibatnya kita mudah merasa berkecil hati ketika mendapati diri kita, usaha kita, atau iman kita terasa sangat kecil dan tidak berarti bila dibandingkan dengan hidup orang-orang yang berhasil dan mempunyai kualitas hidup yang besar ataupun yang hebat. Lewat perumpamaan biji sesawi ini, Tuhan Yesus membalikkan cara pandang dunia. Dia menggunakan biji sesawi. Ini adalah sesuatu yang paling kecil, hampir tidak dapat dilihat oleh mata, dan sering diabaikan. Nah, ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah bekerja. Ada dua kebenaran penting yang bisa kita lihat dari Markus pasal 4 ayat 31. Yaitu satu, Tuhan mulai dari bawah. Kerajaan Allah tidak datang dengan kemegahan militer atau panggung politik yang besar. Ia dimulai dari seorang bayi di palungan, sekelompok nelayan sederhana di Galilea, dan sebuah pesan salib yang berlambangkan penderitaan. Sama seperti hidup kita, Tuhan sering sekali menaruh janji-janjinya, visinya, atau panggilannya dalam bentuk biji sesawi dari hal yang terkecil yang nampaknya diremehkan oleh orang. 2. Kuasa yang sifatnya dalam pertumbuhan yang alami. Biji sesawi tidak dipaksa tumbuh dengan ditarik ke atas. Biji itu ditanam, mati di dalam tanah, dan kuasa kehidupan di dalamnya yang menggerakkan pertumbuhan. Ketika kita setia menabur benih iman, kebaikan, atau doa, pertumbuhan itu adalah urusan Tuhan. Tugas kita hanyalah setia menanam dan menjaga agar hati kita tetap menjadi tanah yang subur. Jika kita membaca ayat selanjutnya pada ayat yang ke-32, saya akan bacakan. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Tujuan Tuhan menumbuhkan biji sesawi dalam hidup kita, baik itu dalam bentuk pertumbuhan rohani, berkat finansial,
hikmat maupun talenta itu bukan untuk pamer atau kesombongan pribadi. Tujuan akhir dari pertumbuhan iman kita adalah agar hidup kita menjadi berkat, tempat perlindungan, dan sumber kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita yang sedang kelelahan mencari arah. Itu digambarkan sebagai burung-burung di udara. Nah, refleksi untuk kita hari ini. Jangan remehkan hal-hal yang kecil, yaitu 1. Doa 5 menit di pagi hari adalah biji sesawi. 2. Senyuman dan kata-kata penghiburan bagi rekan kerja yang stres atau semua orang adalah biji sesawi. 3. Tepukan di bahu atau bantuan sekecil apapun untuk keluarga adalah biji sesawi. Dan masih banyak lagi. Marilah kita tetap setia, tetaplah menabur karena ada kuasa pertumbuhan yang tak terbatas di dalam setiap benih yang berasal dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Ajarkan kami untuk dapat bertumbuh dari benih-benih yang Engkau berikan bagi kami melalui perkataan dan juga tindak laku kami. Biarlah kami dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami serahkan hidup kami Tuhan hari ini dalam naungan kasih-Mu. Berikan kami kesehatan, kemampuan. Berkati kami, tambahkan kami rejeki. Ajarkan kami untuk tetap setia kepadamu. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak kami dalam segala pergumulan mereka, dalam segala pertumbuhan mereka. Mari Tuhan Kau berikan yang terbaik. Berikan kesehatan, hikmat dan kasih Tuhan senantiasa mengikuti mereka kemana mereka melangkah. Kami serahkan orang tua kami dan jemaat-Mu di dalam lanjut usia mereka. Berkati mereka, tambahkan kesehatan. Berikan Tuhan kekuatan yang luar biasa kepada mereka. Biarlah Tuhan yang mendampingi mereka. Biarlah mereka tetap sabar dan kuat menghadapi segala sesuatu yang ada di sekitar mereka. Segala sesuatu yang mereka gumulkan Bapa. Berikanlah jalan keluar bagi mereka. Dan biarlah mereka tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam pemulihan kesehatan, di dalam kelemahan tubuh jasmani mereka. Jangan biarkan mereka seorang diri Bapa. Temani dan mari Tuhan Kau hibur. Kami serahkan jemaat-Mu, Opung Kevin Boru Tauruk, Inang Natswa, Inang Hinsa Boru Tambunan dan lain sebagainya Bapa. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, memberikan kesembuhan, kesempurnaan yang luar biasa di dalam tubuh jasmani mereka. Kami serahkan Tuhan semua program-program gereja, baik itu di dalam seksi-seksi, dan berkati kami semua pendeta dan para speaker dan majelis. Biarlah kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, sisi 1, sisi 2 juga. Semuanya kami boleh bergandengan tangan dan kami boleh melaksanakan pelayanan ini dengan kekuatan dan kasih Tuhan. Kami akan membuat program, biarlah Tuhan kami boleh memakai waktu nantinya pada hari Minggu semuanya supaya kami dapat memberikan program yang terbaik demi kemajuan gereja-Mu. Kami sangat bersuka cita untuk ulang tahun kelahiran jemaat-Mu, yaitu untuk Inang Rosmina Pasaribu yang genap usianya 40 tahun dan juga Inang Pendeta Netia Aritonang yang genap usianya 56 tahun. Engkau berkati kedua inang kami ini, berikan mereka kesehatan, tambahkan panjang umur, berkati segala pekerjaan, dan juga ya Tuhan anak-anak yang sudah Engkau titipkan bagi keluarga ini. Senantiasa Tuhan Engkau naungi
dalam hal sukacita. Penuhi segala kebutuhan mereka dengan kasih-Mu Bapa. Jangan biarkan mereka dalam kesendirian mereka, tetapi mari Engkau topang dan kuatkan. Berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa.